roh yang cepat seperti ini nanti dibahas di kitab yang lainnya. Ya. Termasuk juga darah bekam. Ya. Nah, yang seperti itu juga termasuk ma'fuat. Nah, pasal yang berikutnya adalah furudus salat. Furud di sini Mas artinya arkanus salat. Arkan rukun salat ada 17. Rukun salat ada 17. Yang pertama an-niyah, niat. Niat. Nah, niat itu nanti ada perinciannya. Fa in kanatis sholatu fardhon. Kalau salatnya fardu wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha wa niyatul fardhiyati minal baliki. Nah, kalau nanti salatnya salat fardu, maka ada 3 hal yang wajib untuk dihadirkan. Jadi pas antum takbiratul ihram, pas Allahu Akbar, itu di antara hamzah sama ra yang harus antum hadirkan itu ada 3 item. Yang pertama qasdul fi'li. Ini kalau dibahasakan dengan kata usolli. Yang kedua adalah ta'yin. Sholli misalnya ad-duhra. Dan niyatul fardiyah, fardhon. Usolli duhra fardhon. Atau boleh usolli fardhu duhri. Ini yang harus antum hadirkan dalam hati antum ketika pas takbiratul ihram. Ya. Atau kalau mau dilafatkan boleh sebelum takbir. Ya. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan kal witri aw dzata sababin kal kusuf. Kalau salatnya salat nafilah muaqqatah atau dzata sababin, artinya nafilah muqayyadah. Baik muqayyadah bil waqti atau bisababi, maka ada 2 hal yang harus antum hadirkan. Contohnya kalau salat qobliyah atau ba'diyah atau salat duha atau salat tadi salat istisqa atau salat kusuf, ini ada 2 hal yang harus kamu hadirkan. Yang pertama qasdu fi'liha, yaitu usollinya sama ta'yinnya. Usolli salatal kusuf, usolli sunnatal qobliyat duhur atau ba'diyat duhur, apa usolli salatal duha. Nah, ini. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, kalau itu nafilah mutlak, salat yang tidak bermerek, ya kamu salat sunnah apa ya, pengen salat sunnah saja misalnya. Yang seperti ini cukup antum hadirkan usollinya saja, qasdu fi'liha saja. Itu yang cukup. Nah, ini sekali lagi yustahabbu talaffudzu biha di mazhab. Disunahkan untuk diucapkan sebelum kamu sholat. Cuma ucapan itu tidak mewakili niat. Niat yang dijadikan patokan adalah yang ada di dalam hati, dan itu waktunya ketika takbiratul ihram. Nah, ini yang kedua. Yang kedua takbiratul ihram wa huwa ayyakula Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar harus pakai kata Allah, tidak boleh diganti dengan nama Allah yang lainnya. Ar-Rahmanu Akbar tidak boleh. Ar-Rahimu Akbar tidak boleh. Akbar harus pakai kata akbar, tidak boleh diganti dengan sifat yang lainnya. Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahu Akram. Ini tidak boleh, harus Allah dan harus akbar. Ini dia. Dan ada syarat-syaratnya. Hamzahnya Allah jangan dimatkan. Allahu Akbar. Inilah tasih takbiratunya. Karena artinya nanti apakah Allah Maha Besar? Tanya. Baknya tidak boleh dimatkan. Allahu Akbar. Tidak boleh. Ya, tidak boleh nanti apa istilahnya Allahu ditambahkan wawu sukun Allahu Akbar. Tidak boleh. Nah, ada syarat-syaratnya nanti antum belajar di Safinah. Nah, yakin beberapa sudah belajar di Safinah, di situ disebutkan. Wa yujzi'u Allahul Akbar tapi khilaful aula. Boleh Allahu Al-Akbar dikasih alif lam boleh, cuma ini kurang utama. Utamanya tetap seperti tadi yang disebutkan. Wa yajibu an takuna niyatu muqarinatan litakbiri jami'ihi. Niatnya harus mengiringi takbir. Niatnya harus mengiringi takbir. Ya, lah nanti memang muqaranah, ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Yang muktamad muqaranah hakikiyah, dan tapi itu susah. Akhirnya beberapa ulama sudahlah cukup muqaranah urfiyah. Muqaranah hakikiyah itu apa? Jadi niatnya tidak boleh absen dari mulai hamzah Allah sampai ra akbar. Harus dari A sampai ra itu niatnya harus hadir. Nah, kalau muqaranah urfiyah ya boleh di awal takbir, di pertengahan takbir, atau di ujung takbir. Ini boleh. Dan yang kedua ini yang
dibolehkan oleh beberapa ulama madhab, karena mungkin kalau yang pertama ya susah. Ya. Yang ketiga, al-qiyamu in kanati sholatu fardhon wa qadara. Berdiri kalau sholatnya sholat fardu. Adapun kalau sholatnya sholat sunnah, maka tidak diwajibkan untuk berdiri. Ya, tapi diwajibkan untuk berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu ya sudah sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk ya sholat sambil berbaring menggunakan sisi badan samping. Berarti posisinya menghadap ke arah kiblat, muka ke arah kiblat. Tidak mampu juga ya berarti posisinya menengadah. Kepalanya diganjel dengan bantal supaya bisa menghadap ke arah kiblat. Tidak mampu ya sudah, yang penting telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Tidak mampu ya pakai isyarat kepala. Tidak mampu pakai isyarat mata. Tidak mampu dibayangkan dalam hati. Selama masih berakal, berarti masih diwajibkan untuk sholat kondisi apapun itu. Nah, seperti itu. Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, wa yajibu tartibuha, harus urut. Wa mualatuha, harus mualah. Mualah itu tidak dijeda dengan jeda yang lama. Wa tasdidatuha, harus memperhatikan tasdid yang 14. Diperhatikan betul. Kalau sampai khaffafa musyaddadan, kalau yang harusnya tasdid malah ditakhfif, tidak ditasdid, maka kalimat yang dia baca itu dianggap tidak sah, harus diulangi lagi. Kalau dibalik, idza syaddada mukhaffafan, maka kalau sampai merubah makna, dilihat sengaja apa tidak sengaja. Sengaja dan tahu sholatnya batal. Kalau tidak sengaja, qiraahnya kalimat itu saja yang batal, tinggal nanti diulangi dengan pengucapan yang benar. Wa ikhrajud dhadi minadh-dha, membedakan antara dhad dan dha. Karena dalam Al-Fatihah tidak ada huruf dha-nya, yang ada dhad. Nah, jangan sampai nanti tertukar makhrajnya. Kalau sampai tertukar, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya. Wa tajibu fi kulli rak'atin, dan diwajibkan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat ila raka'atal masbuk, kecuali ya bagi orang yang masbuk. Nah ini Mas, qiraatul Fatihah pertama bagi imam, wajib bagi imam, lil imam. Yang kedua lil ma'mum, Yang ketiga lil munfaridi. Mau imam, mau makmum, mau munfarid salat sendiri. Fil jahriyah, mau salat jahriyah. Wasirriyah, mau salat sirriyah. Wal fardhi wan nafli, mau salat fardu, mau salat nafilah, keseluruhannya diwajibkan membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Kecuali satu kondisi, yaitu ketika kamu masbuk. Siapa itu masbuk? Walladhi yudriku ma'al imami zamanan la yasa'uhu li qiraatil Fatihah. Waktu yang didapat bersama imam tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, imam langsung ruku. Dia belum sempat baca Al-Fatihah, maka dia boleh langsung ikut ruku bersama imam. Ini masbuk. Yang kelima ruku. Ya. Yang keenam tuma'ninatu fi tuma'ninah, ketika ruku. Bihaitsu yastaqiru kullu udwin makanahu, yang mana setiap anggota badan itu ya posisinya mapan di tempatnya. Lah kaitannya dengan ruku itu ada kadar minimal, ada kadar ideal. Kadar minimal antum sekedar membungkuk, yang seandainya kamu memegang lutut itu sudah bisa, itu sudah sah ruku kamu meskipun kamu nggak megang lutut. Artinya sekedar membungkuk saja, yang sekiranya kalau ingin menyentuh lutut itu kamu sudah bisa, ya, tapi sudah bisa, maka itu sudah dianggap sah rukuknya. Ya, lebih utamanya lagi kalau lututnya dipegang, ya, terus rata seperti papan. Nah, yang seperti itu lebih baik lagi. Nah, tuma'ninah ini dijadikan sebagai rukun yang tersendiri, sebagaimana nanti disebutkan di kitab-kitab yang lainnya. Ada yang menyebutkan tuma'ninah keempat-empatnya sebagai rukun yang sendiri-sendiri, ada yang menjadikan satu, ada yang mengatakan itu bukan rukun tapi hay'ah tabi'ah lil arkan. Tuma'ninah itu artinya apa? Sukun ba'da harokah.
Anteng setelah bergerak itu tumakninah, sekedar membaca subhanallah. Sedurasi orang membaca subhanallah itu sudah memenuhi syarat tumakninah. Yang ketujuh al-i'tidal, bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk, kembali ke posisi semula sebelum rukuk, itu namanya i'tidal. At-tuma'ninatu fi, dan tumakninah ketika i'tidal. At-tasi'u, yang kesembilan adalah as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin. Sujud. Ya, sujud di sini artinya wad'u al-a'dha'is sab'ati ala mahalli sujud. Menaruh 7 anggota badan di atas tempat sujud. Ini namanya sujud. Nah, ini. A'dha sabah apa? Jabhah, telapak tangan, lutut, selama telapak jari-jari kaki. Nah, itu yang diwajibkan harus ditaruh ketika sujud. Sujud 2 kali di setiap rakaatnya. Aqalluhu, minimalnya wad'u syai'in min jabhatihi alal ardi. Menaruh sebagian dari jidatnya di atas lantai. Di atas tempat sujud. Bila hailin, tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, misalnya pakai sorbannya kebablasan menutupi jidatnya, atau pecinya diginikan, sehingga tidak ada sedikit pun dari jidat yang mengenai tempat sujud, maka nanti sujudnya belum dianggap sah. Wa butunu asabi'il yadai kaffaihi, atau ini yang paling tidak sebagian dari telapak tangan atau telapak jari ini mengenai tempat dia sujud, itu sudah cukup. Orijlaihi, atau telapak jari-jari kaki. Ya, wawad rukbataihi, begitu juga kedua lututnya. Watahamulun bira'sihi, memusatkan berat badan atau menahan dengan kepalanya. Jadi tidak boleh sekedar diserempetkan saja, tumpuannya menggunakan tangan kayak orang push up, itu tidak boleh. Ya, tumpuan harus di kepala. Ulama sampai mengatakan bihaitsu law wudi'at qutnatun tahtahu langkabasat. Yang mana kalau kapas ditaruh di sini itu gepeng. Berarti betul-betul ditumpukan kepada kepala. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Ya, posisi pantatnya lebih tinggi daripada kepalanya, kepala dan pundaknya. Jadi asafil itu artinya ajizah. Ya, a'ali berarti ya kepala dan mangkib. Yang ke-10 tumakninah ketika sujud. Yang ke-11 al-julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Tidak boleh lama-lama duduk di antara 2 sujud, jangan sampai melebihi durasi minimal tasyahud. Karena kalau memperpanjang rukun yang pendek seperti tasyahud, seperti i'tidal, kecuali pas kunut kalau i'tidal, maka memperpanjang rukun yang pendek membatalkan sholat. Memanjangkan rukun yang pendek membatalkan sholat. Ya. Yang ke-12 tumakninah ketika duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Yang ke-14 adalah al-qu'udu fihi, duduk ketika tasyahud akhir. Yang ke-15 as-salatu ala nabi fi tasyahudil akhir, bersolawat kepada nabi pas tasyahud akhir, ini juga rukun. Adapun sholawat pas tasyahudul awal ini sunnah abaat. Ditinggalkan sholat tidak batal, tapi nanti disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau sholat kepada Nabi, sholawat kepada Nabi di tasyahudul akhir, maka ini hukumnya rukun, wajib. Yang ke-16 adalah salam. Aqalluhu assalamu alaikum. Assalamu alaikum harus ada alif lamnya, tidak boleh salamun alaikum. Harus ada kaful khitabnya, harus assalamu alai, ada kanya. Tidak boleh assalamu alaihim, tidak boleh. Harus ada mimul jam'inya, tidak boleh assalamu alaika. Nah, ini assalamu alaikum itu minimalnya, maksimalnya assalamu alaikum warahmatullah. Kalau nanti sholatnya sholat jenazah ditambahkan assalamu alaikum warahmatullah, ditambahkan wabarakatuh. Kalau sholat jenazah. Yang ke-17 at-tartib, urut. Ya, urut sebagaimana disebutkan di sini, ya, kecuali ya niat sama takbiratul ihram jangan diurutkan, itu harus sejajar atau berbarengan, ya. Wasunanuha,
Adapun sunnah-sunnahnya, sunnah yang pertama, nah ini sunnah itu nanti ada dua macam, ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Nah, yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami, wa inda ruku' wa inda raf'i minhu wa inda al-qiyami min at-tasyahhudil awal. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika bangun dari ruku' dan ketika bangun dari tasyahud awal. Mengangkat tangan. Posisinya tangan sejajar dengan mangkib, dengan apa ini? Ya. Terus ujung jempol sejajar dengan daun telinga bawah. Tidak harus disentuhkan, sekedar sejajar. Terus ujung jari atas sejajar dengan daun telinga atas. Tidak diginikan, tidak juga diginikan. Biasa saja. Beberapa agak dicondongkan ke arah kiblat. Jadi bersamaan dengan takbir diangkat. Allahu Akbar. Ya. Itu. Nah, posisinya kapan? Di 4 posisi. Pas takbiratul ihram, pas rukuk, pas bangun dari rukuk, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Selain 4 tempat ini, maka tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Pas mau sujud tidak usah mengangkat tangan, bangun dari sujud tidak usah mengangkat tangan. Wa min sunaniha du'aul istiftah, membaca doa istiftah atau tawajjuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh ila akhirih. Ya. Summa ta'awud, lalu ta'awud, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ta'awud kalau doa istiftah ini di rakaat yang pertama. Kalau ta'awud ini di setiap rakaat, fi kulli rakaatin. Wa fil ula akad. Di semua rakaat, dan lebih ditekankan lagi kalau itu rakaat pertama. Ya. Wa yusannu fi kulli raka'ah wal ula akad. Ya. Wa qira'atus surah. Ya, membaca surat. Li ghairil ma'mumis sami' ba'dal Fatihati. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat afdolnya qira'atus suratin kamilah. Membaca surat yang sempurna. Ini bahkan beberapa ulama mengatakan surat yang sempurna lebih baik dari sebagian surat meskipun lebih panjang. Ya. Lah ini kapan? Li ghairil ma'mumis sami. Posisi membaca surat itu disunahkan kalau kamu sholat sendiri atau kamu sebagai makmum tapi kamu tidak mendengar bacaan imam. Misalnya masjidnya besar, kamu di rakaat yang terakhir, mic-nya mati, kamu tidak mendengar bacaan imam, maka kamu disunahkan untuk membaca surat. Kalau kamu masih bisa mendengar bacaan imam, maka kamu tidak disunahkan untuk membaca surat. Kamu mendengarkan bacaan imam saja sudah cukup. Nah, kecuali Al-Fatihah tadi. Kalau Al-Fatihah ini berlaku untuk semua kondisi. Ya. Wal jahru fi subhi, dan menjaharkan salat subuh. Salat subuh wa rakaat subuh kedua-duanya, rakaat pertama kedua, wa rakaatainil ulayaini minal maghribi wal isya. Dan juga 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya. Ini mawadhi'ul jahar. Ditambahkan lagi wal jumu'ah, sholat Jumat, ini jahar. Wal jumu'ah, sholat Jumat, ini jahar. Wal idaini, sholat 2 hari raya. Wal idaini, sholat 2 hari raya, ini juga jahar. Wal istisqa, sholatul istisqa. Sholat istisqa ini juga jahar. Sholat meminta hujan ya. Wal khusuf, sholat gerhana bulan, ini jahar. Ini jahar. Adapun sholat gerhana matahari sir. Sholat kusufu syamsi ini sir. Ya. Wat tarawih, salat tarawih. Salat tarawih ini juga jahar. Wal witru Ramadan, witir ketika Ramadan ini juga jahar. Witir ketika Ramadan itu juga jahar. Selain itu nanti dibaca sir.
Selain itu nanti dibaca apa? Sir. Lirrajuli wal mar'ati, ini berlaku bagi laki-laki atau perempuan in lam yahdur indaha rijalun ajanib, atau perempuan dengan catatan tidak ada laki-laki asing yang hadir di sana. Tidak ada laki-laki asing yang hadir di sana. Maksudnya laki-laki asing yang tidak semahram. Kalau nanti ada laki-laki yang semahram, maka bacanya pun sir. Ya. Wa wad'ul yumna ala qu'il yusra tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Menaruh tangan kanan di atas qu'il yusra tahta sadrihi qabidan laha. Posisinya gini. Pas diko ditaruh di bawah dada di atas pusar. Nah, di bawah dada di atas pusar. Lah ini hukumnya sunnah. Wa takbirat ghaira takbiratil ihram, takbiratul intiqalat, takbir perpindahan selain takbiratul ihram ini juga hukumnya sunnah. Wal kunut bagi imam atau bagi yang sholat sendiri atau bagi makmum yang tidak mendengar kunutnya imam. Ini disunahkan untuk kunut fil i'tidal tsaniyah minas subhi. Fil i'tidal tsaniyah minas subhi, di i'tidal rakaat kedua dari salat subuh. Jadi posisinya adalah setelah i'tidal rakaat kedua di salat subuh. Begitu juga di salat witir. Di rakaat terakhir salat witir ketika sudah masuk setengah kedua bulan Ramadan. Ketika sudah masuk setengah kedua bulan Ramadan. Wa fi sairil maktubatil nazilah, begitu juga salat-salat wajib. Setelah salat wajib, kalau kunutnya kunut nazilah. Jadi kunut ada dua macam, Mas. Ada kunut nazilah, ada kunut ratibah. Kunut nazilah itu ketika terjadi bencana yang menimpa kaum muslimin, ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Ini disunahkan kunut nazilah setelah setiap sholat fardu, mau sholat malam atau sholat siang. Ya, adapun kunut ratibah ini di dua tempat saja, di sholat subuh dan sholat witir ketika masuk separuh kedua bulan Ramadan. Di sholat subuh atau sholat witir dengan catatan sudah masuk nisfu tsani min Ramadan. Wa yaqulu fir ruku', ini juga sunnah juga tasbihatur ruku' was sujud, mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salatan 3 kali. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Tasbihatur ruku' dan tasbihatus sujud. Nah, ini 3 kali masing-masing, ini hukumnya sunnah. Wa yadha'u fi sujud rukbatayhi tsumma yadayhi. Nah, ini juga sunnahnya ketika mau sujud tangan dulu apa lutut dulu. Dalam mazhab disunahkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Baru jabhah, baru hidung. Urut-urutannya seperti ini. Beda dengan mazhab lain. Kalau mazhabnya Imam Malik, tangan dulu baru lutut. Kalau mazhab Imam Syafi'i, lutut dulu baru tangan. Cuma ini nanti sebenarnya bebas. Hanya utamanya seperti ini kalau di mazhab. Makanya ini masuk pembahasan sunnah. Ya. Wa yaqulu baina sajdataini rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Ini doa di julus antara dua sujud. Wa tusannu jalsatul istirahati fil ula wa tsalitsah min ghairil maghribi. Nah, ini jalsatul istirahah. Artinya sebelum berpindah dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua atau ketiga yang keempat, ini ketika bangun dari sujud disunahkan duduk sebentar, namanya jalsatul istirahah sebelum berdiri. Ya, min ghairil maghrib, karena maghrib cuma 3 rakaat, berarti yang duduk yang dari rakaat pertama kedua saja. Wa yusannu tasyahudul awal. Nah, disunahkan tasyahudul awal. Ini namanya sunnah aba'ad. Sunnah yang ketika ditinggalkan nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Disunahkan tasyahudul awal wal qu'udu lahu, duduk untuk tasyahud awal, wassalatu ala nabi fihi ya fil qunut, dan bersolawat kepada nabi fihi fi tasyahudil awal wa fil qunut, termasuk fil qunut, termasuk wassalatu alal ashabi wa alal albi. Qunut ini juga termasuk sunnah. Ini ditambahkan nanti. Wal iftirashu fi jami'il jalasat, duduk dengan posisi iftirash.
Posisi iftirash itu ya duduk di atas berlandaskan kaki, iftirash, bagaimana yang kita lakukan dalam sholat-sholat kita. Pada prinsipnya gini kaidahnya, semua duduk itu posisinya iftirash kecuali duduk yang disusul salam setelahnya. Semua duduk posisinya iftirash kecuali duduk yang disusul salam setelahnya. Nah, di sini dikatakan wal iftirash fi jami'il jalasat. Iftirash dalam seluruh posisi duduk. Wa tawarruk fi tasyahudil akhir, dan tawarruk di tasyahud akhir. Tidak mesti pas tasyahud akhir. Karena terkadang setelah tasyahud akhir misalnya masih ada sujud sahwi, maka ya pas tasyahud posisinya masih iftirash. Baru nanti ketika sudah mau salam posisinya baru apa? Tawarruk. Nah, ini. Wa yusannu fiha nadharuhu ila mawdi'is sujudihi, dan disunahkan melihat ke posisi sujudnya. Ketika sholat disunahkan untuk melihat di posisi sujudnya, kecuali pas tasyahud. Kecuali pas tasyahud, maka nanti ketika illallah, maka posisi tangannya awalnya di bawah dinaikkan. Jadi pas kita tasyahud, posisinya kan tangan jari-jari, tangan kiri sejajar dengan lutut kaki kiri. Posisi tangan kanan 3 digenggam. Nih, ada 5 cara. Yang pertama seperti ini, ditempelkan jempol di sini. Yang kedua direnggangkan. Yang kedua, ya. Yang kedua direnggangkan. Yang ketiga ditaruh di sini. Taruh di sini, ya. Yang keempat posisinya gini. Berarti ujung jari, ujung jempol ketemu dengan wusta. Yang kelima ini. Ini 5 caranya. Lah ini nanti pas illallah ini diangkat. Nah, ini. Lah pas itu juga nanti mata berpindah dari tempat sujud ke jari. Nah, ini. Wal khusyuk, juga khusyuk itu artinya hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya hadir, anggota badannya tenang, itu namanya khusyuk. Wa tadabburul qiraati wa dzikri, mentadaburi bacaan dan zikir-zikir, mentadaburi bacaan surat-suratnya, juga zikir-zikirnya itu ditadaburi maknanya secara global. Wa tatwilu qiraati raqatil ula 'ala tsaniyah, memanjangkan bacaan rakaat pertama dijadikan lebih panjang daripada bacaan yang kedua. Ya. Wa dukhuluha binasyatin wa faraghi qalbi. Ya, masuk salat dalam kondisi nasyat, dalam kondisi semangat. Karena yang mendatangi salat dalam kondisi bermalasan ini sifatul munafikin. La qamu ila sholati qamu kusala. Wa faraghi qalbin, dan mengkosongkan hati min jami'i syawagil wal khawatir, mengkosongkan hati dari hal-hal yang mengganggunya. Ini namanya hudur. Hudur itu ifragul qalbi min jami'i al-khawatir, mengosongkan hati dari lintasan-lintasan pikiran yang menghinggapinya. Wa kasratud du'a'i fi sujud, memperbanyak doa ketika sujud. Karena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud.